Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kita untuk meneruskan kegiatan pembukaan setelah tadi dilaksanakan. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya yang terhormat Bapak Sumarna selaku pendamping kegiatan workshop kurikulum operasional sekolah penggerak. Selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, selama 4 hari ke depan insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan workshop hingga penyusunan kurikulum operasional sekolah penggerak. Namun agar lebih memantapkan lagi beberapa rencana yang sudah kita bahas, alangkah lebih baiknya marilah kita dengarkan terlebih dahulu pengarahan yang akan disampaikan oleh Pak Sumarna. Dipersilahkan. Halo Bapak, sudah bergabung? Nampaknya masih ini ya, kendala teknis Bapak dan Ibu semuanya. Halo Bapak. Oh, masih di mute ya. Iya. Oke. Baik Bapak, dipersilahkan. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu ya. Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati para kepala sekolah yang ada di SLB lingkungan Kabupaten Garut ya, Ibu ya, Bu Weni ya. Iya, betul Bapak. Ada berapa kepala sekolah Bu Weni? Tadi sudah dilaksanakan oleh 8 sekolah penggerak Bapak, kemudian kegiatannya sudah ditutup dan ini merupakan sekolah Ibu ya? Iya, betul, dari sekolah Bani Mutakin. Oke, terima kasih ya. Jadi ini hanya dari SLB Bani Mutakin. Betul, kepala sekolahnya Bu Weni ya? Betul Bapak, salam kenal. Kebetulan saya tadi bengong, saya tanya ke Bu Neng. Bu Neng, ini fotonya cantik banget, saya bilang. Ini kepala sekolah dari mana? Mungkin Bu Weni kenal ya dengan Bu Neng, Neneng Fitri. Ibu NFE ya dari Cianjur Bapak. Iya, betul. Kebetulan saya sedang berkunjung ke sekolah beliau. Ini sedang di sekolah beliau. Iya, Ibu. Salam untuk Ibu Neneng Bapak. Oke, prinsipnya mungkin begini, Ibu dan Bapak, kami atas nama lembaga mengucapkan terima kasih ke SLB Bani apa? Bani Al-Mutakin, Pak. Bani Al-Mutakin. Yang kemarin juga mungkin sudah mewakili ya teman-temannya yang gabung di IHT. Perwakilan dari Bani ini siapa ya kemarin itu? Lupa saya. Saya Pak. Oh iya. Siapa? Bu Rizka Pak. Terima kasih banyak Bapak bukunya. Iya, Bu Rizka ya yang juara. Yang saya kasih buku 2 ya. Okay. Nuhun Pak. Pada prinsipnya mudah-mudahan di tahun 2021-2022 kita semua sudah bisa menjalankan kurikulum baru, namanya kurikulum sekolah penggerak yang insya Allah itu juga dinamakan kurikulum 2021, bukan Bapak ya. Mungkin nanti akan memperoleh gambaran apa saja yang terjadi perubahan gitu ya. Ada beberapa hal pokok mungkin yang berubah Bapak dan Ibu. Yang pertama IPA dan IPS digabung menjadi satu, namanya IPAS. Gitu ya, IPA dan IPS. Kemudian nanti kita tidak lagi mengenal KIKD, yang ada adalah capaian pembelajaran. Gabungan dari KI dan KD itu disebut capaian pembelajaran. Kemudian kalau Bapak dan Ibu
merasa disulitkan dengan hal-hal yang sifatnya administratif gitu ya. Salah satu contohnya menyusun silabus, menyusun RPP. Ketika kami kemarin pertemuan secara nasional, Bapak dan Ibu perbolehkan tidak menyusun silabus dengan RPP karena sebenarnya istilah itu sudah dibuatkan dalam modul bahan ajar gitu ya. Nah, itu sudah menyakup keseluruhannya. Kemudian Bapak dan Ibu yang tidak boleh dilupakan di kurikulum sekolah penggerak ini adalah kita akan menguatkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini ada 6 komponen. Kalau saya mengatakan ini breakdown dari yang 18 karakter di masa lalu di kurikulum sebelumnya. Namun walaupun demikian, profil pelajar Pancasila ini bukan hanya slogan, akan tetapi mudah-mudahan terimplementasi gitu ya. Satu contoh misalnya kalau kami di pendidikan anak tunarungu, Ibu Weni kebetulan saya alumni dari Santirama, Bu. Jadi Bapak. Ya. Misalnya anak mengacukan tangan dengan tangan kiri. Nah, di profil pelajar Pancasila itu sebenarnya sudah harus selalu diingatkan. Jadi tidak hanya pada setelah pembelajaran, tapi pada saat proses pembelajaran pun itu harus selalu diingatkan. Kalau di MMR itu metode peran tangkap ganda ya istilahnya. Jadi coba perhatikan si Ilun bener enggak tangannya misalnya kan gitu ya. Betul. Itu harus selalu terimplementasi di sekolah kita Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu pada kurikulum sekolah penggerak ini kita akan kembali ke mata pelajaran. Tapi tidak diharamkan ketika Bapak dan Ibu mau menggunakan tema. Gitu ya. Tetapi di kurikulum 2021 ini akan kembali ke mata pelajaran. Nah, kedepannya tentu runut seperti itu Bapak dan Ibu ya, tidak lagi menggunakan tema. Kenapa? Karena pada prinsipnya buku-buku yang tersedia tentunya belum disiapkan secara lengkap. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kan saya masih pada belajar, apalagi nanti harus menyusun modul ajar kan gitu ya. Bapak dan Ibu tidak boleh lupa Anda dengan web sekolah penggerak. Bapak dan Ibu tinggal download. Jadi segala kebutuhan Bapak dan Ibu termasuk capaian pembelajaran, perangkat bahan ajar, asesmen gitu ya. Itu sudah tersedia nanti di platform guru karir kalau nggak salah ya. Mungkin seperti itu. Nah, tinggal Bapak dan Ibu nanti klik kemudian download apa saja yang kira-kira dibutuhkan. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka memudahkan kita semua, terutama dalam menjalankan kurikulum sekolah penggerak ini. Kemudian Bapak dan Ibu, nanti saya secara pribadi Bu Wendy minta laporannya, termasuk berapa jumlahnya yang hadir pada kegiatan IHT ini. Kemudian bagaimana tingkat penguasaan peserta termasuk juga cara penyampaian dari fasilitator ya. Takutnya ada miskonsep sehingga ketika misalnya kesalahan ini ditularkan kepada yang lain akibatnya akan fatal. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan selalu berkontribusi terutama dalam rangka menyamakan persepsi kita gitu ya. Contoh misalnya nanti Ibu dan Bapak, Bapak dan Ibu akan belajar tentang membuat tujuan pembelajaran, ya. Nah, tujuan pembelajaran pun sekarang ini Bapak dan Ibu ada perubahan, gitu ya. Yaitu yang pertama harus mengandung 3 komponen, ya. Mulai dari teknik, variasi, dan kompetensi, ya. Variasi, konten, dan kompetensi gitu ya. Nah, misalnya contoh melalui tanya jawab tentang makhluk hidup, peserta didik dapat membedakan makhluk hidup yang bertelur dan beranak misalnya gitu ya. Nah, itu dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, itu kan salah satu contoh.
Jadi profil pelajar Pancasilanya masuk di dalamnya. Tetapi tidak boleh dilupakan di masa lalu kita ada yang namanya audience behavior condition degree. Audiens itu peserta didik, behavior perilaku tadi menyebutkan, condition itu adalah melalui tanya jawab dan diskusi, degree-nya 2 ciri makhluk hidup misalnya, atau dengan baik juga salah satu degree. Nah ternyata ABCD ini sudah termasuk ke dalam 3 komponen itu gitu. Hanya yang ada di modul Bu Weni mohon diperhatikan itu bukan selalu kita mengandalkan modul sebagai segalanya. Artinya modul ajar yang ada hasil dari kawan-kawan itu masih perlu analisis, masih perlu diperbaiki, mungkin juga masih ada yang kurang tepat. Saya dengan Bu Rizka, kemudian teman-teman yang lain itu sudah mengidentifikasi ya Bu Rizka ya. Ya, Salah satunya apa itu? Dalam menyampaikan tujuan pembelajaran, membuat tujuan pembelajaran. Harus menggunakan kata kerja operasional. Kan gitu ya. Nah, di contoh modul ada istilah memahami. Nah, di modul itu ya. Coba ada yang bisa nggak Bu Weni di antara kawan-kawan yang hadir pada saat ini membuat soal dari kata kerja operasional memahami? Bapak Paham mohon maaf, nggak ya? Gitu. kalau memahami kan tingkat mengukurnya gitu. Jadi gimana soalnya Bu? Jadi KKO-nya memang memahami atau seperti apa Pak? Karena kalau memahami kan merupakan ya pikiran gitu, jadi diukurnya melalui instrumen apa itu masih belum jelas. Nah, itu bukan kata kerja operasional memahami itu. Ya, silakan nanti Bapak dan Ibu cek di taksonomi Bloom gitu ya. Ada nggak istilah kata itu? Salah satu alat memudahkan kita bahwa itu kata kerja operasional atau bukan adalah coba buatkan soalnya. Ya, contoh misalnya menyebutkan. Kan soalnya pasti sebutkan 3 ciri makhluk hidup, kan gitu ya. Membedakan. Bedakan antara opipar dan pipipar, kan gitu ya. Betul Pak. Nah, kalau memahami nggak akan bisa Bapak dan Ibu dalam membuat soal, gitu ya. Nah itu salah satu contoh. Kemudian di modul juga tidak menuliskan profil pelajar Pancasila. Padahal kita konsisten dari awal bahwa apapun yang menjadi tujuan kita, profil pelajar Pancasila itu harus dituangkan. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Rizka bisa memperjelas nanti di kegiatan selanjutnya, karena secara jujur Bapak dan Ibu, Anda sudah diwakili oleh Ibu Rizka dan kawan-kawan ya. Bu Rizka dengan siapa yang kemarin hadirnya? Halo Bu Rizka. Kalau yang Kemarin hadir dengan siapa? kalau yang sekelas sendiri Pak. Oh sendiri ya. Tapi ada yang lain di kelas lain? Kalau Bu Leni nggak tahu, Bu Leni siapa ya? Ini. Saya sama Bapak juga, Pak. Oke ya. Nanti tinggal berbagi saja ya. Jadi nanti tinggal berbagi saja. Tetapi sistemnya seperti yang kita kerjakan kemarin. Jadi mungkin lebih banyak Bu Rizka memberikan tugas, kemudian nanti diskusi. Ingat bahwa pembelajaran orang dewasa tentunya akan lebih menyebalkan ketika banyak memperoleh informasi. Tapi pembelajaran orang dewasa akan menyenangkan ketika menggali berbagai informasi. Kami atas nama lembaga P4TK, TK, dan PLB mengucapkan selamat Bapak dan Ibu. Dan saya sebagai pendamping Bapak dan Ibu selama kegiatan, insya Allah mungkin nanti akan terus mengontrol kegiatan-kegiatan yang oleh Bapak dan Ibu jalankan. Kalau sekarang saya kupas misalnya satu-satu, sepertinya akan membingungkan karena nanti pun Bapak dan Ibu akan memperoleh gambaran secara nyata dari Bu Rizka dan kawan-kawan. Hanya untuk paling tidak di hari akhir mungkin untuk review ya Bu Weni ya. Untuk review mungkin
Izinkan Baik, Bapak. saya ada dan hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu, begitu. Kenapa? Baik, Karena prinsipnya tugas dari kantor sebenarnya saya hanya 2 JP, jadi tidak full out untuk hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Namun berdasarkan hasil pendampingan di 2 tempat, baik di SLB Ngamprah Raya, kemudian barusan sekarang di SLB Cahaya Gemilang, gitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin juga harus diluruskan. Saya takutnya terjadi juga di SLB Bani Al-Mutakin, gitu Bu Weni. Agak susah nyebutnya Bani Al-Mutakin ya, gitu. Terutama nanti pada saat penyusunan visi dan misi. Saya minta Bu Rizka nanti hubungi saya kapan itu dijalankan. Insya Allah saya akan berada di antara Bapak dan Ibu, gitu ya Bu Weni. Baik, Untuk penyusunan tujuan pembelajaran, kemudian ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Mungkin di 2 materi itu ya, Bu Rizka ya. Dan terakhir mungkin di penutupan kapan Bu rencana? Insya Allah tanggal 29 Bapak. Sama pelaksanaannya mulai pukul 1. Siap. Oke ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya atas nama lembaga P4TK, TK dan PLD mengucapkan selamat mengikuti kegiatan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan tentunya ini menjadi nilai silaturahmi bagi kita semua ya. Itu saja mungkin Bu Weni, terima kasih. Untuk lebih jelasnya nanti saja kalau sudah Bapak dan Ibu belajar ya. Biasanya pandangan pertama terserah Anda gitu ya. Begitu menggoda ya. Selanjutnya terserah Anda, kan begitu ya. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak yang telah menyampaikan arahannya bagi SLB Bani Al-Mutakin dalam pelaksanaan workshop pengembangan kurikulum operasional sekolah penggerak mulai dari hari ini sampai tanggal 29 Juli nanti. Bapak dan Ibu, mohon maaf Bapaknya. Mohon maaf. Ibu-ibu semuanya. Ini ibu-ibu semua ya? Iya Bapak. Tadi ada Bapak Halimi, kemudian Pak Ajah yang belum live group gitu. Ya, baik ibu-ibu semuanya. Demikianlah rangkaian kegiatan pembukaan hari ini. Untuk selanjutnya merupakan kegiatan asinkronus yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Untuk mengabadikan momen kegiatan hari ini, Bapak mohon izin untuk mendokumentasikan kegiatannya ya Pak. Siap. Ya. Baik, Bu Rizka sudah siap? Iya. Baik ibu-ibu semuanya, mohon untuk dibuka kameranya Bu Salma dan Bu Rahma. Ya, Bu Rahma, halo. Ya, baik, terima kasih. Ibu Bapak semuanya siap. 1, 2, 3. Dah, sekali lagi ya Bu. Ya baik. 1, 2, 3. Dah. Oh sebentar, ya. Belum, lagi. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Rizka. Kemudian terima kasih banyak Bapak atas pengarahannya. Ya, mohon doanya untuk kegiatan kelancaran kegiatan workshop di SLB Bani Al-Mutakin. Amin. Ibu, saya pamit dulu ya. Saya meninggalkan ruangan. Nanti Bapak. Pas dibutuhkan Bu Rizka nanti tolong dihubungi ya. Siap, Oke, terima kasih. Saya mohon pamit. Baik, Bapak, tur nuhun. Assalamualaikum. Salam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah ya. Ternyata Plong, Neng, Sedikit ngeplong. gemplong. Pucat bisul. mohon ibunya gitu sapertos nama. Alhamdulillah tadi tinggawitan kegiatan pembukaan, kegiatannya lancar. Alhamdulillah komunikasi di grupnya juga lancar. Semua panitia juga cepat tanggap gitu ya terhadap perubahan-perubahan yang ada selama jalannya acara. Hatur nuhun. Hatur nuhun juga Bu Haji, Bu Salma, Bu Rahma yang sudah menyempatkan waktunya. Sami-sami, Neng. Ibu-ibu semuanya ternyata setelah mendapat arahan dari pembimbing, ternyata materi yang akan dilaksanakan secara workshop 4 hari ini bukan langsung menyusun kurikulum, tetapi kalau yang tidak salah saya dengar ada pengulangan kembali materi gitu ya, khususnya dimulai dari tentang sekolah penggerak sampai kepada digitalisasi gitu. Nanti insya Allah teknisnya mungkin ya, jadi misalnya contoh ketika ada penyampaian tentang profil pelajar Pancasila, nah nanti kalau misalnya kaitannya untuk disusun di kurikulum itu seperti apa. Mungkin itu yang saya tangkap tadi dari pengarahan, barangkali ada persepsi saya yang kurang, dipersilahkan. Sama nggak Bu kira-kira persepsinya, terutama dari tim acara Bu Fahmi? Iya, Bu, sepertinya gitu ya. Jadi kita mengulang kembali materi yang sudah kita dapatkan untuk disampaikan kepada peserta workshop kali ini seperti Bu Salma, Bu Rahma, dan Ibu Sri gitu. Gitu. Paling gimana Bu Rizka, mau berpendapat? Tapi sambil berjalan menyusun juga ya, Bu? Betul, sambil berjalan menyusun seperti itu. Insya Allah hari ini mungkin ya saya dan Bu Fahmi akan menyusun dulu susunan kegiatannya seperti apa gitu ya, termasuk kegiatan sinkronus atau asinkronusnya gitu ya Bu Fahmi. Mohon berkenan gitu jika ibu-ibu semuanya nanti khususnya panitia gitu, jika nanti misalnya pada jam-jam tertentu akan ada rapat lagi untuk membahas kegiatan besok dan 29 hari ke depan. 29 hari ke depan. Mulai dari tanggal sekarang sampai tanggal 29. Seperti itu. Ibu mohon maaf, ini teh Halimi teh siapa? Sama Resta. Halo Pak Halimi dan Bu Resta. Iya Ibu, mohon maaf dari SLB Limbangan. Oh, dari SLB Limbangan. Iya, terima kasih Ibu sudah hadir. Sepertinya kegiatannya sudah berakhir Ibu. Mohon gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Pak Halimi, halo. Di ini aja ya, keluarin Bu. Boleh. Pak Halimi mohon izin admin akan mengeluarkan takut kasar. Ya, berkenan untuk pamit ya Pak. Ya. Udah ya ibu-ibu semuanya, alhamdulillah berarti kiranya Bu Fahmi, kemudian Weni juga akan menyusun dulu kegiatan pelaksanaan sinkronus dan asinkronus. Tadi Bu Rizka, ada yang mau disampaikan? Mengenai apa, Bu? Ya, tadi mau ada disampaikan atau nggak jadi? Udah, Bu. Keluarkan Pak Halimi. Keluarkan Pak Halimi. Oh, mau mengeluarkan Pak Halimi. Ya. Neng kata siapa tadi? Kata Pak Mulyana. Mohon Ibu itu mungkin modul kayaknya ya yang harus katanya. Pak Sumarna. Ya tadi tuh katanya
modulnya mungkin yang harus dianalisis lagi gitu, Neng. Betul, betul. Ya, gitu. Iya. Nah, mungkin nanti sama panitia, Neng, mungkin mohon ya gitu. Gitu. Bapak dan Ibu jadinya. Ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu semuanya, berarti berdasar pematerian tadi kan diperlukannya kegiatan pemberian materi, kemudian diskusi seperti itu. Seperti yang sudah dilaksanakan pada kegiatan sebelum-sebelumnya, bahwa untuk sebagai gambaran aja ya ibu-ibu semuanya, bahwa kegiatan diklat itu dimulai dari kalau di kelas ini itu kegiatan sinkronusnya, sinkronus itu kegiatan yang dilakukan secara tatap muka seperti ini. Kalau asinkronus itu kegiatan belajar mandiri ibu-ibu gitu. Nah, di kegiatan sinkronusnya pemateri memaparkan materi terlebih dahulu, kemudian peserta turut andil untuk diskusi. Setelah itu nanti ada tugas mandiri di asinkronus. Nah, kalau kemarin mah di diklat ada namanya aplikasi LMS gitu ya, Learning Management System. Namun kalau di SLB Bani Al-Mutakin mungkin gitu ya, Weni akan membuat semacam Google Classroom ibu-ibu untuk mengakses modul-modulnya. Jadi baik Bu Rizka, Weni, Bu Leni, Bu Pahmi, dan Bu Sulasri tidak akan memberikan secara penuh materinya, namun ibu-ibu mempelajari materinya, dan pada saat kegiatan tatap muka seperti ini, ibu-ibu mempresentasikan hasil belajarnya dan mendiskusikan misalnya apa yang kurang paham, yang belum yang sudah paham gitu, nanti agar satu pemahaman seperti itu. Barangkali seperti itu gambarannya ibu-ibu. Jadi mulai dari besok hari ini insya Allah ya akan dibuatkan Google Classroom-nya untuk mulai mengupload materi-materi, kemudian ibu-ibu semua mempelajarinya di rumah gitu ya. Dan besok mulai dari pukul 1 sampai pukul 4 setiap harinya kita diskusi sama-sama gitu tentang materi yang sudah diberikan di Google Classroom. Seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Pahmi arahannya dan gambaran rundown-nya. Baik Bu Rizka, dipersilakan. Kalau bisa dibuatkan dulu jadwalnya biar tersusun gitu Bu. Betul, baik. Jadi apa-apa yang mau dikerjakan itu biar ya tersusun. Ya, baik. Terima kasih Bu Rizka sarannya. Berarti PR ya Bu Pahmi untuk menyusun jadwalnya. Kemudian hari ini di asinkronus materi apa saja. Besok di kegiatan sinkronus apa yang didiskusikan seperti itu. Kalau bisa, karena ini hanya penguatan materi gitu ya Bu Pahmi, jadi setiap hari tidak hanya satu materi yang didiskusikan, tapi beberapa materi gitu. Jadi agar langsung penyusunan kurikulumnya paham gitu. Ya. Ada yang ditanyakan dulu Bu Pahmi selaku tim acara? Mungkin saya itu dulu ya Bu, menyusun apa saja materi yang akan disampaikan, terus dibagi dengan 4 hari ke depan, terus nanti dibagikan kepada komite pembelajaran lain. Mungkin begitu nanti sama Bu ini lagi lah diskusi lagi. Ya, siap. Seperti itu. Dari Bu Leni dan Bu Sulasri ada tambahan atau masukan lagi? Ya Bu, mungkin gini ya, diseminasi mungkin ya sama diseminasi. Iya, betul. Didiseminasikan. Yang sudah mendapatkan pelatihan, diimbaskan ke peserta yang diimbaskan. Terus nanti yang sudah mengikuti pelatihan itu ada mungkin materi-materinya apa saja gitu mungkin ya. Betul. Nanti Bu Pahmi membagikan misalnya Bu Rizka kebagian mengimbaskan materi tentang ATP dan CP misalnya, Bu Leni tentang asesmen dan KWSP, Weni tentang digitalisasi dan IHT misalnya seperti itu. Terus itu Bu ada tugas sama seperti kita
waktu pelatihan. Alangkah lebih baiknya ya Bu untuk mengefektifkan waktu dan lain-lainnya. Insya Allah, kalaupun ada tugas juga, tugasnya lebih disederhanakan, tidak seperti di LMS gitu. Ya. Paling diskusi aja ya Bu, karena kan Betul. kita berbentroknya dengan penyusunan KWSP itu. Ya. Betul, betul Bu, iya. Itu ada kerangka itunya enggak Bu? KWSP? Kerangka. KWSP contohnya juga ada Bu, nanti sekalian kita diskusikan juga, iya. Siap Bu, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya. Bu, nanti kan kita tuh sudah ngasih materi, terus tugas, mungkin alangkah lebih kan langsung diterapkan gitu ya. Mungkin jadi tugasnya tuh kayak emang real gitu, sesuai kondisi sekolah dan peserta didik masing-masing. Betul Ibu, terima kasih masukannya. Iya. Jadi kalaupun misalnya nanti ada tugas seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Fahmi, misalnya sesudah membuat ATP. Nah, nanti ATP yang sesuai dengan ATP itu alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah dan peserta didik yang ideal itu seperti apa kalau di Bani Mutakin. Gitu ya. Assalamualaikum Bapak. Halo Pak Agus. Halo, bagaimana? Iya Bapak bergabung lagi. Iya betul Bu. Barusan saya masuk dulu LMS. Oh seperti itu. Iya Bapak mohon izin menyampaikan. Jadi tadi kami sudah mendapat pengarahan dari pendamping, kebetulan pendamping di SLB Bani Al-Mutakin itu Pak Sumarna. Jadi beliau menyampaikan bahwa selama 4 hari ke depan akan membimbing sekolah kami dalam melaksanakan kegiatan workshop ini. Seperti itu Bapak. Ya baguslah. Iya, mohon bimbingannya ya Pak ya. Insya Allah selama saya bisa. Ya. Hanya kebetulan saya ini sedang masih dalam perjalanan DKP ya. Mohon Pak, masih diklat ya Pak ya. Mohon jantan setiap Sabtu ngiringan. Sawios-wios Bapak. Kinten nama di kelas Bapak ayah 2 orang guru kami yaitu Bu Epa dan Bu Alvin yang mengikuti diklat di kelas Bapak. Oh iya betul. Iya. Atur nuhun Bapak nyungkeun bimbinganna. Nuhun sama-sama belajar lah. Laras Bapak. Ini sedang kegiatan apa sekarang? Sekarang sedang pengarahan untuk kegiatan besok Bapak. Oh. Gitu. Jadi sudah pada keluar lagi barusan. Iya sudah Bapak sudah penutup. Kirain lanjut. Mohon. Makanya Bapak masuk lagi itu. Iya, dilanjutnya oleh SLB Bani Mutakin Pak yang melaksanakan workshop sekarang. Kalau sekolah yang lain nanti sesuai jadwalnya. Ya pada intinya beginilah, kalau saya kan bagian dari pengawas di Garut ya. Ini terlepas dari masalah IN atau pendamping atau bukan. Betul. Karena memang di Garut ini bagian dari tugas saya. Kebetulan hanya kebetulan kepengawasan saya di Garut itu saya dipercaya juga untuk menjadi IN, jadi pendamping nantinya. Jadi pada dasarnya kalau dari saya sangat senang ya kalau Garut itu begitu terbanyak di Jawa Barat yang ikut peserta dalam DKP PSP ya. Ini sangat beruntung sekali jadi orang Garut teh. Janten ieu teh kemah pada dasarnya semua sekolah di Indonesia itu SD, SMP, PAUD, SD, SMP, SMA semuanya harus menjadi sekolah penggerak. Pada akhirnya nanti. Jadi kalau maksud saya kalau Garut sudah 8 ini cepat sekali nanti ngimbasnya. Jadi Garut ini mungkin nanti menjadi yang terdepan mengalahkan kabupaten kota di seluruh Indonesia mungkin.
Dan kalau sudah seperti itu, maka jadi bisa dijadikan Garut ini sebagai pilot project untuk pelaksanaan program PSP atau program sekolah penggerak. Amin. Nah, begitu pada intinya ya kita sih sedang dalam proses transformasi pendidikan Indonesia ya. Dari mulai kita bukan berarti kalau di sini masih ada Pak Erik? Pak Erik atau keluar, Pak? Mohon. Daya dayanya pengawasnya mau Bapak Hunggul lebat deui. Mohon tersawias Bapak, ternuhun. Mohon tah. Janten paradigma baru teh banyak ke ciri-ciri dari kurikulum paradigma baru ini. Yang pertama tentu yang paling menguntungkan untuk kita karena pada dasarnya prinsip pembelajaran sekolah penggerak itu pada intinya memperhatikan siswa itu satu demi satu individual. Jadi kalau bicara individual itu orang SLB itu jagonya dari dulu memang sudah individual. Cocok ya Pak ya? Cocok, jadi sangat besar dan tidak dipetak-petak mana sikap, mana keterampilan, mana kognitif itu jadi disatukan dalam satu CP. Nah di sini tugas guru adalah menyesuaikan CP-CP itu ke dalam indikator-indikator atau tujuan pembelajaran. Tentu ini harus melalui asesmen. Nah, asesmen di PSP yang kalau bicara asesmen dulu kan kita mah sudah tidak asing juga sebenarnya asesmen itu. Kalau di sekolah-sekolah reguler, sekolah umum, asesmen itu barang asing. Kalau di kita kan sudah dari dulu. Nah, memang kalau dari dulu kita memang tidak lengkap. Kalau kemarin kita hanya mengenal asesmen akademik, Iya. asesmen perkembangan. Nah, kalau PSP itu dalam satu ini ada asesmen diagnostik, ada asesmen formatif, ada juga asesmen sumatif. Kalau asesmen diagnostik itu maksudnya, ini kok jadi ngobrol ke sini ya? Gak apa-apa Bapak, ternuhun. Kepada gambaran. Ya. Gambaran. Ya. Ya mudah-mudahan nggak rugi lah ya. Sekali lagi di asesmen diagnostik itu kan kita maksudnya sama dengan asesmen akademik. Iya. Nah, gitu. Jadi prinsip-prinsip di asesmen itu yang pertama di diagnostik maksud saya, yang pertama kita harus mencari data tentang apa yang sudah dimiliki oleh anak-anak kita, anak didik kita. Apa kemampuan apa yang sudah dimiliki untuk memenuhi kebutuhan itu. Kemudian yang kedua, kelemahan apa yang belum dimiliki. Baru yang terakhir, kebutuhan apa yang harus yang anak didik kita butuhkan. Nah, terus kemudian di asesmen formatif adalah asesmen yang menilai selama proses pembelajaran. Ibu juga kan jadi guru penggerak? Di KSP Pak. Nah? Di SLB Bani Mutakin tidak ada yang menjadi guru penggerak Pak. Hanya gitu. Sekolah penggerak saja. Oh iya siap. Terakhir yang disebut dengan asesmen sumatif ya. Asesmen sumatif itu biasanya kalau di sekolah-sekolah umum juga sama dengan kita itu penilaian pada akhir kegiatan pembelajaran.
di akhir tahun. Nah, hanya sekarang semua pembelajaran di PSP ini semua harus mengalah pada profil pelajar Pancasila dengan prinsip yang berpusat pada siswa. Kemudian juga banyak, jadi panjang ini nanti saya ngecapraknya kan itu tadi, jadi tercekap 2 SKS. Jadi Bapak salah masuk ya. Iya Bapak. Masuk lagi. Hatur nuhun. Kalau Ibu Rizka dari SLB mana Bu? Ini semuanya dari Bani Mutakin Pak. Oh. Yang di. Iya. Kemudian Ibu Sri Hartati ya. Ibu Sri Hartati. Berapa orang emang gurunya banyak? Gurunya 10 Pak dengan kepala sekolah. Ini kelihatannya banyaknya cewek semua ya. Semuanya Pak. Semuanya Pak. Tidak ada gender ya. Belum Bapak. Terus Ibu siapa? Berikutnya Ibu Leni. Ibu Leni, kalau Ibu Leni dulu dari mana Bu? Dari sekolahnya dari S1 PLB? Bukan? Iya, Bapak, dari Uninus. Dari Uninus? Ya, Ibu. Oke. Dari Uninus tahun berapa, Bu? Bu Leni? Bu Leni? Loh. Internasinya, Pak. Biasa. Di Pasisian juga. Terus itu karunya teh oke iya Parijal dari Cibung Bulang ya. Mohon. Aduh. Sinyalnya Pak, hambatan. Kemarin sudah sinyalnya susah, terus berjuang sampai pada akhirnya Mohon maaf Bapak, sinyalnya. Oh gitu ya, nggak apa-apa Bu, santai saja. Iman ngobrol kali itu kadi we ulah tambih nyalamun. Ibu Bu saha Bu Leni teh lulus tahun berapa Bu? 2017 Pak. 2013. 17. Halo? 2017 Bapak. Oh 17. Hanet keneh atuh. Ya. Enakeun. Hanet keneh mah. Terus Ibu Sulastri ya? Ibu Sulastri, halo. Ya, Pak. Ibu, namanya itu jadi moderator. Yang kenal. Ibu, tahun sabar Ibu di Uninus juga? Ya, Pak. 2008 lulus. Ya, lumayan lah haranet karena Bapak mau di zaman Iraha. Wah. Terakhir Ibu Rahma Nurdi. Ibu Rahma. Sinyal panginten. Mohon mangga bade ngobrol naon deui atuh. Bu Rahma sudah bergabung nembe sahur Bapak. Mohon Bu Rahma Damang. Assalamualaikum, Damang alhamdulillah. Salam. Mohon. Ada Ibu dari Uninus juga? Enggak Pak, saya mah dari UIN Jogja. Oh, UIN Jogja. Bukan dari pendidikan khusus maksudnya? Bukan Pak, dari SLB saya. Dari PLB, bukan dari PLB. Oh iya. Ibu udah berapa lama di sekolah ngajar? Tahun 2017 itu, 2018 3 tahun lah Pak. Oh 3 tahun. 3 tahun. Ya, kumaha Bu kesannya Bu di SLB Bu? Ya banyak Pak, saya juga belajar dari awal lagi, pengalamannya luar biasa, apalagi membimbing anak-anak butuh kesabaran yang luar biasa itu Pak. Tuh ya orang-orang sabar tuh yang di jajaran Ibu itu semua orang-orang sabar itu ya.
Sabar guru SMP. Segala baru. Nggak ada apa-apanya, nggak ada yang berubah ya, malah tambah pintar. Amin. Oke lah. Senang berkenalan. Saya Dewi teh sanes. Bu Salma sarang Bu Fahmi Pak dari Bu Salwa. Salma sarang Bu Ya, Fahmi. Bu Salma, Bu Salma. Bu Salma, Bu Fahmi Dari UPI PLB, Pak. Pendidikan Oh khusus ya, UPI. Bu Salma. Bu Salma belum kelihatan wajahnya. Videonya dibuka, Bong. Mungkin pilih penak di jalan, kan bisa menyapa. No, ini Bu Salma. Ini mah Bu Fahmi. Salam kenal Bapak. Bu Fahmi ya. Bu Fahmi dari mana, Bu? Dari pendidikan khusus UPI, Ibu. Oh, UPI, alhamdulillah. Iya, Tahun berapa, Bu? lulus 2016. Duh, sinyal juga ya kayaknya. Lulus tahun 2016, Pak. Aduh, hangat kan. Salam kenal Bapak. Salam kenal ke sadayana. Iya. Keras. Ya nuhun, Bu. Tos di Iya. tos kenalan. Keulah disahasa upami Bapak ka Garutnya. Muhun Bapak hatur nuhun pisan diantos. Salajengna Bu Salwa belum sudah lab? Belum. Bu Rizka, Belum ya. panginten Bu sareng Bu Haji Sri. Bu Rizka, halo. Ya, halo. Boleh Ibu perkenalan diri? Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Pertiwulandari. Saya lulusan PLB Uninus 2015. Betul. Nuhun Bu, saya namanya teh hilap di Bu ya. Bu Rizka. Bu Rizka. Masih ada yang belum kenalan? Bu Haji Sri, mangga Bu. Terus tadi mungkin deh. Iya. Mohon hatur nuhun Ibu. Ibu sareng Bapak kintena agenda yang sudah dilaksanakan tadi, pembukaan workshop sudah kita laksanakan bersama-sama. Nyunkun pidoana Bapak, mudah-mudahan kegiatan workshop SLB Bani Al-Mutakin berjalan dengan lancar. Amin. Yang Amin. penting mah sudah lancar teh sukses. Amin, Sukses amin. itu artinya nanti membuahkan hasil kurikulum ya. Betul Bapak, iya. Amin. Amin, hatur nuhun. Mudah-mudahan dilancarkan. Amin, Oke, hatur kalau nuhun. begitu Bapak maaf ke semuanya sudah berkenalan, hatur nuhun. Hatur Bapak nuhun. pada lab day-nya. Mohon Bapak punten bade didokumentasikeun heula sakedap. Oh, siap, mangga. Ya, mangga Bu Rizka atau siap kanggo dokumentasina. Pas tadi atas. Baik. 1, 2, 3. Atas Bu? Ya. Sekali lagi ya tuh, Bu. Atas. Oh, Iya. siap. Bapak. Oh, sekali lagi. Oh, baik. Ya. Bu Salma, punten dibuka kameranya. Sekarang mau kegiatan foto bersama ya, Bu. Baik. 1, 2, 3. Tunggu sebentar, Bu. Nggak tahu ini. Oh, iya. Lagi, Bu? Ya. 1, 2, 3. Ya. Hatur nuhun pisan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.